Perkenalkan, nama saya Leonardo Zikson Indring Nangur, dan pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang demokrasi Pancasila pada Orde Baru dan juga demokrasi reformasi. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru adalah sebuah sistem demokrasi yang dipakai oleh Indonesia pada rentang waktu 1966 hingga pada tahun 1998. Demokrasi ini adalah sistem politik yang mengklaim berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu, terutama nilai pada sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan keadilan. Walaupun mengklaim bahwa sistem yang digunakan dalam demokrasi ini adalah berdasarkan nilai-nilai Pancasila, namun dalam implementasinya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada saat itu, demokrasi ini lebih otoriter dan sentralistik, dengan kekuasaan itu terpusat pada presiden. Adapun situasi dan kondisi Indonesia ketika menggunakan demokrasi Pancasila ini, yang pertama itu stabilitas politik. Pada masa itu Orde Baru atau demokrasi Pancasila ini berhasil menciptakan stabilitas politik setelah masa transisi yang penuh gejolak. Yang kedua itu pembangunan ekonomi. Ketika Indonesia menggunakan sistem demokrasi ini, terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama pada abal-abal pemerintahan. Yang ketiga itu sentralisasi kekuasaan, di mana kekuasaan ini berpusat di tangan presiden. Segala keputusan negara ada pada presiden. Yang keempat itu ada dominasi Partai Golkar. Partai Golkar mendominasi sistem politik dengan pembatasan peran dari partai-partai lain. Yang kedua itu masifnya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau orang biasa menyebutnya dengan KKN. Pada masa itu, ketika Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila ini, korupsi merajalela dan juga praktik KKN meluas di kalangan pejabat pemerintah. Yang keenam itu pembatasan kebebasan. Pada masa itu, kebebasan pers dan berpendapat dibatasi dan kritik terhadap pemerintah itu seringkali ditekan. Yang ketujuh itu ada fungsi ABRI. ABRI ini adalah angkatan bersenjata Republik Indonesia, di mana pada saat itu memiliki dua tanggung jawab atau peran ganda dalam negara ini. Yang pertama itu dia bertanggung jawab atas keamanan negara, dan juga dia bertanggung jawab juga atas pemerintahan. Lalu setelah demokrasi Pancasila pada Orde Baru, Indonesia menggunakan demokrasi reformasi, yang mana demokrasi ini digunakan Indonesia mulai dari tahun 1998 hingga pada saat ini. Demokrasi reformasi adalah sistem politik yang muncul setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1900 karena terlalu banyak kritikan pada sistem Orde Baru yang dicanangkan oleh Orde Baru. Dalam demokrasi ini, sistemnya itu menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi yang lebih liberal, seperti kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pemilihan umum yang bebas dan adil. Demokrasi reformasi ini juga menekankan pada desentralisasi kekuasaan dan juga penghapusan KKN. Ada pula situasi dan kondisi Indonesia ketika menggunakan demokrasi ini. Yang pertama itu transisi yang lebih demokratis. Maksudnya terjadi transisi dari sistem Orde Baru yang otoriter ke sistem yang lebih demokratis. Yang kedua itu kebebasan pers dan berpendapat, di mana ketika Indonesia menggunakan demokrasi ini, kebebasan pers dan berpendapat dijamin, dan media berperan penting dalam mengawasi pemerintahan. Yang ketiga itu pemilihan umum yang bebas dan adil, di mana pemilihan umum dilakukan secara reguler dan lebih demokratis. Yang keempat itu ada desentralisasi kekuasaan. Kekuasaan didesentralisasikan ke pemerintah daerah, memberikan otonomi lebih kepada daerah-daerah di Indonesia. Yang keempat itu pemberantasan KKN. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme ini masih terus berlanjut. Nah, walaupun masih ada tantangan-tantangan atau pelaksanaannya masih belum optimal. Yang terakhir itu ada reformasi lembaga negara, di mana pada demokrasi reformasi ini, lembaga-lembaga negara itu direformasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Tantangan pada demokrasi reformasi ini lebih kepada bagaimana mereka memberantas korupsi, dan juga ada intoleransi dan ketimpang sosial ekonomi yang masif pada saat Indonesia menggunakan demokrasi ini. Sekian saja dari saya, terima kasih.